Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di mata kuliah Gambar Teknik akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai instalasi listrik di KP Ambai 2. Di sini anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ripan Permana Putra Simatupang. Saya Dian Orlando Siregar. Saya Rahmat Hidayat. Saya Jihan Syabila. Nah, di sini kami memaparkan bagaimana gambar dan rekapitulasi dayanya. Nah, pada bab pertama akan disampaikan oleh teman kami, Rahmat Hidayat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pada bab pertama pada laporan presentasi kami tentang hasil dari observasi yang kami lakukan di Cafe Ambai 2. Jadi, latar belakang dari observasi kami itu adalah instalasi listrik merupakan aspek penting dalam pembangunan dan operasional sebuah bangunan, baik itu rumah tinggal, gedung, perkantoran, maupun fasilitas umum seperti kafe, kendaraan, dan keamanan instalasi listrik menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam perancangan dan pelaksanaannya. Jadi instalasi listrik yang dirancang dengan baik tidak hanya memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai untuk semua peralatan dan sistem yang digunakan, tetapi juga melindungi bangunan dan penghuninya dari potensi bahaya seperti kebakaran dan sengatan listrik. Jadi tujuan dari dibuatnya laporan ini dari hasil observasi kami ke Cafe Ambai 2 yaitu yang pertama itu menyusun laporan lengkap tentang instalasi listrik di Cafe Ambai 2. Yang kedua, menghitung daya dan beban listrik yang diperlukan di Cafe Ambai 2 tersebut. Yang ketiga itu menentukan rating MCB yang sesuai untuk Cafe Ambai 2. Dan yang keempat, mengestimasi biaya pemasangan instalasi listrik tersebut. Dan yang kelima itu menyediakan dokumentasi komprehensif mengenai sumber dan jenis komponen yang digunakan. Adapun manfaat yang kami berikan untuk dari penyusunan laporan ini adalah yang pertama itu menjadi acuan dalam pelaksanaan instalasi listrik yang aman dan efisien. Dan yang kedua itu memberikan informasi rinci tentang kebutuhan daya dan komponen instalasi listrik. Dan yang ketiga itu menyediakan perkiraan biaya yang dapat digunakan dalam perancangan anggaran untuk pemasangan listrik tersebut. Lanjut kita masuk ke bab 2. Jadi bab 2 itu adalah gambaran umum instalasi. Jadi bisa disebut juga dengan dena instalasi listrik atau wiring diagramnya atau pemasangannya. Di sini ada gambar yang kami gunakan untuk menggambar yaitu menggunakan aplikasi Visio Pro 2016 untuk menggambar Cafe Ambai 2 tersebut. Nah, di sini yang pertama itu ada gambar wiring diagram. Jadi, gambar wiring diagram ini total lampunya bisa kita hitung ada 42 titik beban kira-kira. Dan yang kedua itu ada gambar single line. Gambar single line ini juga tersedia. Jadi gambar single line ini ada gambar
fasa, ada simbol fasa, netral, dan ground. Ada simbol lampu, simbol stop kontak, dan simbol saklar tunggal, saklar seri, gambar MCB, dan ada beberapa petunjuk lain seperti dapur barista, kasir, toilet. Dan di sini kami menggunakan deskripsi umum. Jadi diagram perkabelan, adapun deskripsi umum. Diagram perkabelan yang disertakan dalam laporan ini memberikan gambaran lengkap tentang tata letak dan koneksi berbagai komponen listrik di Cafe Ambai 2. Diagram ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa instalasi listrik direncanakan dengan hati-hati dan menjamin distribusi listrik yang efisien dan aman. Jadi berikut adalah beberapa aspek penting yang kami uraikan dalam diagram perkabelan ini. Dan yang pertama itu tata letak komponen listrik. Jadi titik lampu itu menunjukkan lokasi strategis dari 41 titik lampu yang tersebar di seluruh area kafe, termasuk ruang utama, ruang duduk, area duduk, dapur, dan kamar mandi. Jadi penempatan ini dirancang untuk memberikan pencahayaan yang optimal di setiap area. Dan yang kedua itu adalah saklar. Jadi saklar ini, diagramnya ini mencakup lokasi saklar seri dan saklar tunggal yang digunakan umum mengendalikan lampu dan stop kontak. Saklar ditempatkan di posisi yang mudah dijangkau oleh pengguna untuk kenyamanan dan kemudahan operasional, supaya para pengunjung pun enak gitu untuk menjangkaunya. Dan yang ketiga itu ada stop kontak. Sebanyak 17 stop kontak ditunjukkan dalam diagram tersebut yang kami tunjukkan tadi barusan, maupun single line atau wiring diagram yang tersebar di berbagai lokasi untuk mengakomodasi kebutuhan listrik, berbagai peralatan seperti peralatan dapur, komputer kasir, dan perangkat lain yang digunakan di kafe tersebut. Lanjut. Adapun jalur perkabelan. Jadi perkabelan kami menjadi perkabelan internal. Ada dua, perkabelan internal dan pemisahan grup. Jadi diagram ini juga mencakup jalur perkabelan yang menghubungkan semua komponen listrik. Perkabelan internal ini dirancang untuk mengurangi kehilangan daya yang meminimalkan interferensi elektromagnetik sehingga menjamin performa dan andal dalam sistem listrik. Yang kedua itu pemisahan grup. Jalur perkabelan dibagi menjadi 4 grup utama untuk memastikan distribusi beban yang merata. Setiap grup memiliki jalur perkabelan terpisah yang menghubungkan komponen-komponen dalam grup tersebut, yang memudahkan untuk atau dalam pemeliharaan dan identifikasi masalah jika terjadi gangguan. Adapun perlindungan dan keselamatan, terutama pada MCB atau disebut juga miniatur circuit breaker. Jadi diagram ini menunjukkan lokasi MCB untuk setiap grup. MCB ini berfungsi sebagai perangkat perlindungan utama yang akan memutus aliran listrik jika terjadi arus berlebih dan mencegah potensi bahaya seperti kebakaran atau kerusakan peralatan elektronik yang digunakan di kafe Ambai tersebut. Adapun kabel dan pipa, jadi diagram ini juga mencakup spesifikasi kabel yang digunakan tersebut, termasuk jenis dan ukuran kabel, serta penggunaan pipa PVC untuk melindungi kabel dari kerusakan fisik dan memastikan instalasi yang rapi dan terorganisir. Lanjut. Adapun efisiensi energi, penggunaan lampu LED, penggunaan lampu LED misalnya. Jadi pemilihan lampu LED untuk semua titik lampu adalah langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi
energi. Lampu LED tidak hanya lebih hemat energi dibandingkan lampu konvensional, tetapi juga memiliki umur pakai yang lebih panjang. Yang kedua itu ada desain sirkuit. Desain sirkuit dalam diagram ini dirancang untuk meminimalkan kehilangan energi dengan memastikan bahwa jalur perkabelan tidak terlalu panjang dan menggunakan beban yang memiliki konduktivitas tinggi. Adapun pertimbangan estetika dan fungsi. Integrasi dengan desain interior, penempatan komponen listrik seperti lampu dan stop kontak dirancang agar selaras dengan desain interior kafe, sehingga tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Kemudahan akses. Saklar dan stop kontak ditempatkan di lokasi yang mudah diakses untuk memudahkan penggunaan oleh staf dan pengunjung. Jadi, dengan mempertimbangkan semua aspek ini, diagram perkabelan yang disertakan memastikan bahwa instalasi listrik di Cafe Ambai 2 ini tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga fungsional dan estetis. Diagram ini merupakan panduan penting yang digunakan oleh teknisi listrik dalam pemasangan dan pemeliharaan sistem listrik di Cafe Ambai 2. Next. Adapun komponen utama yang digunakan di Cafe Ambai 2 yaitu titik lampu, saklar seri, saklar tunggal, stop kontak, MCB, dan KWH. Next. Dan untuk bab selanjutnya yaitu bab 3 yang berjudul pembagian grup instalasi akan dilanjutkan oleh teman saya Ripan Permana Simatupang. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 3 dari laporan kami, yaitu pembagian grup instalasi. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, instalasi listrik di KP Ambai 2 dibagi menjadi beberapa grup, yaitu sebagai berikut. Grup pertama. Di grup pertama, stop kontaknya berjumlah 3 dan lampunya berjumlah 10. Nah, termasuk 2 lampu kamar mandi dengan daya yang lebih kecil. Terdapat juga saklar seri, di mana saklar pertama mengendalikan 3 lampu paralel per konektor, dan saklar kedua mengendalikan masing-masing 1 lampu. Ya, terdapat juga saklar tunggal yang berjumlah 2. Nah, di grup kedua terdapat stop kontak lampu next. Dan biar nampak tulisannya. Nah, baik. Selanjutkan. Di grup 2 terdapat 7 stop kontak, 10 lampu, dan saklar seri, di mana saklar seri ini mengendalikan 5 lampu paralel per konektor. Grup ketiga. Di grup ketiga memiliki 1 stop kontak, 12 lampu, dan 1 saklar seri, di mana masing-masing konektor mengendalikan 6 lampu paralel. Grup keempat memiliki 6 stop kontak dan 9 lampu. Terdapat juga saklar seri, 1 saklar seri, di mana satu konektor mengendalikan 3 lampu paralel, sedangkan konektor lain mengendalikan 6 lampu paralel. Bab keempat, perhitungan daya dan beban. Identifikasi komponen dari diagram. Titik lampu sebanyak 41, saklar seri sebanyak 5, saklar tunggal sebanyak 2, stop kontak sebanyak 17, MCB sebanyak 4,
satu untuk tiap grup. Perhitungan total daya. Di grup 1 terdapat satu stop kontak 100 watt. Nah, di grup 1 memiliki 3 stop kontak. Jadi kita kalikan 3 kali 100 watt sama dengan 300 watt. Untuk lampu, terdapat 8 lampu 60 watt dan 2 lampu kamar mandi 40 watt. Nah, 8 dikali 60 watt sama dengan 480 watt. Sedangkan 2 dikali 40 watt sama dengan 80 watt. Nah, total daya di grup 1 yaitu 300 watt ditambah 480 watt ditambah 80 watt sama dengan 860 watt. Untuk grup 2, stop kontak yang berjumlah 7 dikali 100 watt sama dengan 700 watt. Untuk lampu berjumlah 10 dikali 60 watt sama dengan 600 watt. Total daya grup 2 yaitu 700 watt ditambah 600 watt sama dengan 1300 watt. Untuk grup 3, stop kontak sebanyak 1 sama dengan 100 watt. Lampu berjumlah 12 dikali 60 watt sama dengan 720 watt. Total daya grup 3 sama dengan 100 watt ditambah 720 watt sama dengan 820 watt. Nah, untuk grup 4 yaitu grup terakhir, stop kontak yang berjumlah 6 dikali 100 watt sama dengan 600 watt. Untuk lampu yang berjumlah 9 dikali 60 watt sama dengan 540 watt. Total daya grup 4 sama dengan 600 watt ditambah 540 watt sama dengan 1140 watt. Nah, total daya keseluruhan. Total daya keseluruhan yaitu mencakup grup 1 ditambah grup 2 ditambah grup 3 ditambah grup 4. Total daya sama dengan 860 watt ditambah 1300 watt ditambah 820 watt ditambah 1140 watt sama dengan 4120 watt. Perhitungan konsumsi energi atau KWH. Konsumsi energi dihitung dengan mengonsumsikan penggunaan 12 jam per hari. Nah, 12 jam itu kami hitung mulai dari jam 9 sampai jam tutupnya KP Ambai 2. Di grup 1, energi KWH-nya 860 watt dikali 12 jam per 1000 sama dengan 10,32 kWh per hari. Nah, di grup 2, energi KWH sama dengan 1300 watt kali 12 jam per 1000 sama dengan 15,6 kWh per hari. Di grup 3, energi KWH-nya 820 watt dikali 12 jam per 1000 sama dengan 9,84 kWh per hari. Di grup 4, energi KWH-nya sama dengan 1140 watt dikali 12 jam per 1000 sama dengan 13,68 kWh per hari. Total konsumsi energi per hari sama dengan total konsumsi grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. 10,32 kWh ditambah 15,6 kWh ditambah 9,84 kWh ditambah 13,68 kWh sama dengan 49,44 kWh per hari. Nah, jadi KP Ambai menghabiskan 49,44 kWh per hari untuk satu kali pembukaan KP-nya. Nah, penentuan jenis KWH. Berdasarkan konsumsi energi yang telah dihitung, kami dapat menentukan jenis meteran listrik atau KWH yang cocok untuk KP Ambai 2. KP Ambai 2 menggunakan meteran listrik prabayar atau meter token. Jenis KWH meter ini biasanya digunakan untuk pemakaian rumah tangga dan usaha kecil hingga menengah. Berikut adalah beberapa tipe KWH meter berdasarkan daya yang digunakan. KWH meter 450 volt ampere untuk daya kecil, KWH meter 900 volt ampere untuk daya menengah, KWH meter 1300 volt ampere untuk daya menengah ke atas, KWH meter 2200 volt ampere untuk daya yang lebih besar. Nah, untuk KP Ambai 2 dengan total daya 4120 watt akan lebih cocok menggunakan KWH meter 4400 volt ampere atau 5500 volt ampere untuk memberikan margin keamanan dan fleksibilitas penggunaan.
Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Dian Orlando Siregar. Baik, saya akan melanjutkan bagian penentuan rating MCB. Dengan tegangan standar 220 volt, arus dapat dihitung sebagai berikut untuk setiap grupnya. Yang pertama, grup pertama, arus sama dengan 860 dibagi 220 volt, sama dengan 3,91 ampere. Rating MCB untuk grup 1 banding 4 ampere. Yang grup kedua, arus sama dengan 1300 dibagi 220 volt sama dengan 5,91 ampere. Rating MCB untuk grup 2 sama dengan 6 ampere. Grup ketiga, arus sama dengan 820 dibagi 220 volt sama dengan 3,73 ampere. Rating MCB untuk grup 3 adalah 4 ampere. Grup keempat yaitu grup terakhir, arus sama dengan 1140 dibagi 220 volt sama dengan 5,18 ampere. Rating MCB untuk grup 4 sama dengan 6 ampere. Lanjut kita ke bagian jumlah komponen. Yang pertama yaitu adalah komponen kabel fasa 2,5 mm yang berwarna merah sepanjang 20 meter. Yang kedua kabel fasa 1,5 mm yang berwarna hitam sepanjang 30 meter. Yang ketiga kabel fasa 1,5 mm yang warna biru sepanjang 30 meter. Yang keempat kabel fasa 1,5 mm berwarna kuning sama dengan yang sepanjang 10 meter. Yang kelima saklar seri ada 5 unit. Yang keenam saklar tunggal ada 2 unit. Yang ketujuh fitting lampu berjumlah 41 unit. Yang ke-8 lampu LED sebesar 40 watt berjumlah 2 unit. Yang 9 lampu LED sebesar 60 watt berjumlah 39 unit. Yang ke-10 ada MCB 4 ampere 2 unit. Yang ke-11 ada MCB 6 ampere 2 unit. Yang ke-12 adalah isolasi berjumlah 5 gulung. Yang 13 klem pipa 58 berjumlah 8 bungkus. Yang ke-14 pipa PVC 58 berjumlah sepanjang 60 meter. Yang ke-15 ada TDOS berjumlah 10 menit. Yang ke-16 ada elbow berjumlah 10 unit. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Kak Jihan. Baik, saya lanjutkan bagian rincian biaya pemasangan. Adapun biaya material, lampu 60 watt sebanyak 39 unit dikali 20.000 sama dengan 780.000. Lampu 40 watt ada 2 unit dikali 14.000 sama dengan 28.000. Saklar seri ada 5 dikali 15.000 sama dengan 75.000. Saklar tunggal 2 unit dikali 15.000 sama dengan 30.000. Stop kontak 17 unit dikali per unitnya 25.000 sama dengan 425.000. Kabel 1 juta. MCB 4 ampere 2 unit dikali 2 sama dengan 28.000. Dikali 2 28.000 sama dengan 56.000. MCB 6 ampere 2 unit dikali 30.000 sama dengan 60.000. Total biaya materialnya 2.454.000. Adapun biaya pemasangan tanpa material, lampu jumlahnya 41, harga per titik 60.000. Total biaya pemasangan lampu 41 dikali 60.000 sama dengan 2.460.000. Saklar seri berjumlah 5, harga per titiknya itu 50.000. Total biaya pemasangan saklar 250. Saklar tunggal 2
harga per titiknya 50.000, total biaya pemasangannya 100.000. Stop kontak 17 buah, harga per titiknya 50.000, total biaya pemasangan stop kontak 850.000. Kemudian panel MCB berjumlah 4, harga per titiknya 50.000, total biaya pemasangan MCB itu 200.000. Kabel induk, estimasi panjang kabel induk itu 10 meter, harga per meternya 110.000, total biaya pemasangan kabel induk 1.100.000. Total biaya pemasangan tanpa material itu sebanyak 4.960.000. Kemudian adapun biaya pemasangan, total biaya pemasangan itu sebesar 7.414.000. Baiklah, kita masuki kesimpulan dari laporan ini ialah menyajikan analisis lengkap dan rinci mengenai instalasi listrik di KP Ambai 2 berdasarkan diagram pengkabelan yang disediakan. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama dari laporan ini. Yang pertama, keandalan dan keamanan. Instalasi listrik yang direncanakan telah memperhatikan aspek keandalan dan keamanan sesuai dengan standar PUIL 2011. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan listrik dan memastikan operasional KP berjalan dengan lancar. Yang kedua, pembagian grup instalasi. Pembagian instalasi listrik menjadi 4 grup utama, memungkinkan distribusi beban yang merata dan lebih mudah dalam pengelolaan serta pemeliharaan. Setiap grup telah dihitung untuk kebutuhan daya dan beban spesifik. Perhitungan daya dan beban total daya yang dibutuhkan untuk seluruh instalasi listrik di KP adalah 4.120 watt. Perhitungan ini mencakup semua titik lampu, saklar, dan stop kontak yang ada, serta memastikan bahwa setiap grup memiliki daya yang cukup tanpa berlebihan. Yang keempat, penentuan rating MCB. Rating MCB untuk setiap grup telah ditentukan berdasarkan perhitungan arus yang dibutuhkan. Grup 1 dan grup 3 memerlukan MCB dengan rating 6 ampere, sementara grup 2 dan grup 4 memerlukan MCB dengan rating 10 ampere. Hal ini memastikan proteksi yang tepat untuk mencegah arus berlebih dan potensi bahaya lainnya. Adapun yang kelima, rincian biaya pemasangan. Total biaya pemasangan instalasi listrik yang mencakup biaya material dan biaya pemasangan tanpa material sejumlah Rp7.910.000. Biaya ini mencakup semua komponen yang diperlukan serta tenaga kerja untuk pemasangan. Jumlah komponen laporan ini juga menyediakan rincian jumlah dan jenis komponen yang digunakan dalam instalasi listrik. Hal ini memudahkan dalam pengadaan material dan memastikan semua komponen yang dibutuhkan tersedia. Yang ketujuh, manfaat. Laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan instalasi listrik yang aman dan efisien. Selain itu, informasi rinci tentang kebutuhan daya dan komponen listrik dapat membantu dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan operasional KP. Yang terakhir, dokumentasi komprehensif yang disediakan dalam laporan ini mencakup semua aspek yang diperlukan untuk instalasi listrik yang sukses, termasuk diagram pengkabelan, pembagian grup, perhitungan daya, dan rincian biaya. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa instalasi listrik di KP Ambai 2 dapat berfungsi dengan baik dan aman, mendukung operasional KP serta efisien dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung serta staf KP. Laporan ini diharapkan juga menjadi paduan bagi proyek instalasi listrik serupa di masa mendatang. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi kami mengenai instalasi listrik di KP Ambai 2. Di sini kami juga akan memaparkan lampiran foto observasi kami pada hari Jumat 14
Juni 2024. Baik, kami tutup presentasi kami ini. Terima kasih. Selamat siang. Dah.